Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk membaca bagian yang penting, yaitu tentang Yesus memperingatkan Yudas. Yohanes 13 ayat 21-30, yang demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanya, siapa yang dimaksudkannya itu?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sudah aku mencelupkannya." Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikan kepada Yudas Iskariot, anak Simon Iskariot. Dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang menarik dari ayat 21. Dikatakan, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Terharu adalah perasaan yang biasanya positif. Saya terharu ketika ada seorang pasien di rumah sakit dan yang nunggu itu anak kecil. Ternyata suaminya stroke di rumah. Kakaknya bekerja sampai sore. Dan dia, si kecil ini yang nunggu ibunya. Saya terharu. Begitu cinta kasih seorang anak yang masih kecil. Ya kira-kira kelas 4 atau 5 SD. Dan dia tidak masuk sekolah karena menunggu ibunya. Saya juga terharu ketika ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya dengan 4 orang anak, dan dia bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan, dan si ibu ini bersaksi, "Saya hanya bisa ke gereja, tidak bisa PA, sebab kalau pagi itu nyuci di keluarga sana, siangnya nyetrika di keluarga sana, menjelang sore pindah bersih-bersih di keluarga sana, agak malam dia harus segera pulang nyetrika lagi. Jadi tiap hari dia penuh, tapi kalau minggu dia ke gereja." Dia katakan, "Ini yang harus kami lakukan, Pak, supaya kami bisa hidup." Dan terharu sekali. Saudara, terharu biasanya hal yang positif. Tapi dalam ayat ini kita menemukan terharu dalam arti yang negatif. Yesus terharu karena dia tahu ada muridnya yang dipilihnya, muridnya yang dikasihi, yaitu Yudas Iskariot, akan mengkhianati dia. Kita baca ayat 21. Ia sangat terharu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu," dia berterus terang, "sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Terharunya bukan positif. Terharunya karena berduka, karena beban, karena sedih
dia tahu bahwa ada muridnya yang akan menyerahkan dia. Dan Yesus memperingatkan Yudas dengan banyak. Salah satunya dengan sindiran ini, dan nanti dengan satu tindakan kasih. Petrus, kita baca di sini, berbisik pada si Yohanes, tanya guru, siapa dia? Dan betul, ayat 25, murid yang dikasih itu berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan mengkhianati engkau? Dan Yesus menjawab, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti. Saudara, melayani makan, memberikan roti, itu dilakukan oleh orang yang menghormati yang diberi. Itu juga dilakukan sebagai tindakan cinta kasih. Dan itu dibuat Yesus pada kali terakhir kepada Yudas. Tapi Yudas dikatakan di dalam Alkitab, ia kerasukan iblis, ayat 17. Dan orang yang kerasukan iblis, meskipun dikasihi, meskipun dicintai, meskipun diingatkan dengan banyak cara, orang yang kerasukan iblis itu seperti orang tidak sadar, dia tidak merasa, dia tidak mengerti kasih, dia tidak peka terhadap tindakan itu. Dan kita tahu Yudas melakukan rencananya untuk mengkhianati Yesus. Tipikal orang yang menolak Yesus adalah dia fokus pada kepentingannya sendiri, dia fokus pada apa yang dia inginkan, dan dia tidak mau mendengar apa kehendak Allah. Yudas Iskariot lakukan itu, dan Yesus yang sudah tahu, lalu dia mengatakan di ayat 27, dalam bahasa Jawa namanya nglulu ya. Nglulu itu ya wis kono. Nek arep bolos loh. Nek arep metu nyambut gawe metu. Nek ora sekolah sisan. Nah, gitu. Itu nglulu. Dan Yesus mengatakan, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tapi lagi-lagi Yudas tidak merasakan kerasukan iblis. Dia pikir malah disuruh. Sepertinya malah dapat legitimasi, pengesahan, aku entuk iki berarti. Lalu dia pergi. Dan kita tahu sejarah di dalam Alkitab, secara suci, Yudas mengkhianati guru Yesus dengan 30 keping perak. 30 keping perak adalah upah buruh kasar. Dikatakan dalam Alkitab. Sebetulnya ini tidak terlalu besar nilainya. 1 keping perak, upah buruh kasar 1 hari, 30 keping perak ibaratnya, ya kita dapat bayaran sebagai buruh 1 bulan. Itulah harga Yesus, murah kali ya. Tapi inilah yang terjadi, Yudas yang kerasukan iblis. Saudara, apa yang kita pelajari dari firman hari ini? Yang kita pelajari adalah ada peringatan untuk orang yang menjauh dari Yesus. Saya, saudara, kita semua, Yudas juga. Dengan kasih, Yesus memperingatkan supaya Yudas tidak meneruskan kejahatannya. Maka, cepatlah untuk sadar apakah saya merasakan teguran Tuhan supaya saya tetap berbuat yang baik. Poin pertama. Poin kedua, orang yang dirasuki iblis fokusnya pada iblis. Tipikalnya begitu. Kalau saudara saya dirasuki iblis, meskipun kita masih Kristen, ya kita akan menolak Yesus. Oleh sebab itu, cara terbaik adalah membina relasi kita dengan Tuhan. Ada doa, ada perenungan, ada membaca firman Tuhan ini, supaya kita tetap fokus pada Yesus, apalagi di tengah pergumulan dan kesulitan. Poin terakhirnya, saudara, bukan sekedar kita peka pada peringatan Tuhan, bukan sekedar kita membina relasi dengan Tuhan secara benar, tapi dikatakan di sini bagaimana kita harus berbuat dengan tepat, berbuat untuk hidup dalam kesetiaan.
ayat yang ke-29 dan 30 itu diungkap, dipikirnya Yudas itu penuh kesetiaan karena dia pemegang kas. Oh, ini mau hari raya Paskah, mungkin dia akan beli sesuatu, akan memberi pada orang lain yang membutuhkan. Dia pikir Yudas seperti itu. Ayat 30, Yudas menerima roti itu lalu pergi. Hari itu sudah malam. Malam, gelap. Karena kegelapan selalu dilakukan biasanya pada waktu gelap, pada waktu malam. Poin penting yang terakhir yang saya sebut adalah bagaimana kita memiliki kesetiaan di dalam Tuhan. Saudara, selamat mempersiapkan diri untuk menyambut Hari Raya, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, kemudian Hari Raya Paskah. Siapkan dirimu, ingat, hari ini 3 hal penting yang kita lakukan. Peka terhadap teguran Tuhan, setia, dan membina relasi dengan Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar tentang 3 hal hari ini. Bagaimana kami peka terhadap teguran kasih dari Tuhan ketika kami jauh. Bagaimana kami harus membina relasi yang benar dengan Tuhan supaya tidak dirasuki iblis. Dan bagaimana kami setia dengan tugas yang sesungguhnya Tuhan berikan melalui hidup kami masing-masing yang setiap orang berbeda. Semoga Tuhan memberkati sehingga kami semua yang mendengarkan perenungan di pagi ini ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.